wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil anbiya wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibtalahin al-mabas ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jami'il awliya wa sahadah wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Yazid Muhammad bin Al-Malik Al-Asani Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Al-Malik Al-Asani khususan al-bilad Imam Jalaluddin Al-Mahdi wa علينا ببركاته وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir kita sampai di surah Al-An'am ayat 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. Orang-orang kafir Mekah bersumpah atas nama Allah jahda aymanihim fiha, yaitu dengan sangat-sangat bersungguh-sungguh. La in ja'atum ayatun la yu'minunna biha. Jadi orang-orang kafir Mekah itu sungguh-sungguh dia sumpah betul. Sumpahnya gimana? Kalau datang kepada mereka ayat, maka sungguh mereka akan beriman kepada ayat tersebut. Mereka akan sumpah nih, sumpah betul-betul jahda aymanihim. Qul innamal ayatu indallah wa ma yush'irukum innaha idza ja'at la yu'minun. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, innamal ayatu indallah. Sesungguhnya ayat-ayat itu milik Allah. Maksudnya terserah Allah lah, mau menurunkan kapan bukan atas maunya kalian. Bukan terserah kalian, tapi terserah Allah. Ayat itu punya Allah, Pak, bukan punya kalian. Aku ini
Inna idza ja'at la yu'minun. Dan kalian tidak akan merasakan iman, tidak akan menemukan, mengetahui iman mereka ketika ayat itu datang. Inna idza ja'at la yu'minun. Sesungguhnya ayat itu ketika betul-betul datang ayat itu, maka mereka tidak akan beriman. Nah, tak mungkin kau tak akan menemukan mereka beriman walaupun mereka ada sumpah kalau ayat itu datang maka kami akan beriman. Tak, kalau datang memang mereka tak akan beriman. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami bolak-balikkan hati mereka anil haq fala yafhamunahu. Kami balikkan hati mereka dari kebenaran, maka mereka tidak memahaminya. Wa absarahum, juga pandangan-pandangan mereka, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran itu. Mereka tidak beriman. Kama lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka tidak mengimani apa-apa yang diturunkan dari ayat-ayat itu awal-awal. Pertama dulu gak iman, terus tetap gak iman lagi. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami tinggalkan mereka di dalam kesesatan mereka. Mereka dalam keadaan bingung, ya tarodat bingung, mutahyirin, kebingungan. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah, ma kanu liyu'minu illa an yasha jikalau sesungguhnya kami turunkan kepada mereka malaikat, bakalah mengumpul mauta, dan bakalah mengumpul mauta kama faru wa asyarna. Dan orang-orang yang mati berkata kepada mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai'in, kami dikumpulkan dengan mereka segala sesuatu. Kumpulan jadi yadum itu mati. Berkopilah jauh kopi ubed Faujan mu'ayyidatun wa syahidun bisu. Maka yu'minu,
Jadi seandainya betul kepada mereka malaikat, ya, dan orang yang sudah mati pun sudah bilang kepada mereka, bahkan kita akan dikumpulkan nanti dalam waktu dekat. Ubay sebentar, segala sesuatu akan dikumpulkan semua. Maka dulu itu mereka pun tetap tidak akan beriman. Malaikat pun mereka pun tidak akan beriman. Illa ayyashallah, kecuali Allah menghendaki keimanan mereka. Fayu'minu, maka mereka bisa beriman. Walakinna aktsarahum yajhalun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Bodoh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Kama ja'alna ulai ada musuh-musuh yaitu berupa setan-setan. Setan-setan yaitu al-insi, syayatin al-insi wal jin. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan setiap nabi itu ada musuh-musuhnya, setan jin dan setan manusia. Memang ada musuh sebagus-bagus orang ada musuhnya. Nabi aja ada musuhnya. Yuhi ba'duhum ila ba'din dzukhrul qawli ghurura. Dan antara satu dengan yang lain, dengan satu sebagian mereka dengan sebagian yang lain, mereka itu yuhi itu artinya sebetulnya wahyu. Tetapi kalau untuk orang-orang kafir itu maksudnya mereka itu dikasih semacam ya bisikan, tipuan, ya was-wasan antara satu mereka dengan yang lain. Zukhrufal qawli ghururan, yaitu bagusnya kata-kata, ya padahal itu suatu yang gantil tapi bagus, dipoles bagus. Ghururan yang menipu. Nah, jadi orang ini kadang-kadang nih tertipu lihat bagusnya kata-kata, tertipu. Kayaknya betul bagusnya, tapi akhirnya orang-orang itu salah di dalam kata-kata, termasuk orang-orang kafir ini kayaknya yang disampaikannya betul, tapi pada contoh. Tapi ini kita tidak berbicara masalah kata-kata orang kafir. Jadi ada satu kata-kata yang kadang-kadang kayaknya itu memang betul, tetapi akhirnya salah. Contoh begini, yang biasa viral dan biasa kita dengar. Ada sebagian kelompok mengatakan apa yang tak Nabi bikin jangan bikin, itu bid'ah dan sesat. Pokoknya yang semua Nabi tak lakukan itu punya bid'ah dan sesat. Hantam promo pukul rata. Kalau Nabi tak bikin apa kita bikin? Macam kata-kata itu macam-macam betul. Tetapi sebetulnya kalau diteliti secara mendalam, jadi kalau orang awam ini mereka akan tersalahnya di situ. Orang awam ini pikir simpel, tidak mendalam. Jadi kata iya mulai Nabi tak bikin apa kita bikin udah. Kalau bagus tentunya dibikin. Nah, kata-kata ini yang kayaknya betul, tapi akhirnya jadinya salah. Orang jadi salah paham. Jadi orang yang berpikir pendek itu akan mengatakan itu satu betul. Tapi kalau kita telusuri, jadi jawabnya kata-kata itu pendek, tapi jawabnya panjang karena harus mendetek. Ya, saya jawab contoh. Ketika mereka mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat, yang boleh. Karena bid'ah bikin pokoknya sesat masuk neraka. Bola. Sementara ada min kibar sahabat Sayyidina Abu Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab di Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dimakamkan di satu tempat di Madinah, di Masjid Nabawi sana. Itu ya kalau kita bicara Nabi siapa isinya? Rasulullah,
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ini kan? Nah, itu manusia paling dekat dengan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi ketika ada orang bilang pokoknya semua yang Nabi tidak lakukan itu punya bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau kisahnya beliau ini pada bulan Ramadan kan keluar tengok ke Masjid Nabawi, ini orang kok sholat kok kelompok-kelompok ya, di sana ada sholat imam satu, makmumnya dua, di situ ada imamnya 10, di situ ada sholat sendiri, di situ kelompok-kelompok. Ini Sayyidina Umar bin Khattab ini kalau dijadikan satu kan bagus. Jadi dulu tuh masing-masing jadi satu masjid itu imamnya masing. Yang suka sahabat ini bermakmum dengan ini, yang suka ini bermakmum dengan ini, yang suka ini, yang suka sendiri kok sendiri saja. Saya tidak pernah kok bisa banyak ada kelompok-kelompok ini satu masjid. Ini semua saya kumpulkan adalah satu imam. Jadi saya tidak sama saya tidak buat berkata dikumpulkan dalam satu masjid Nabawi, dikumpulkan semuanya, tidak ada sholat masing-masing, atau ini 2, ini 10, ini 7, ini berapa imamnya satu. Jadi imamnya beda, jadikan satu imam semua berjamaah. Itu waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab khalifah. Akhirnya gimana? Akhirnya bilang ya karena khalifah yang suruh dilakukanlah, ya kan? Dilakukan. Setelah disuruh besok malamnya Sayyidina Umar keluar lagi nengok udah bagus. Jadi imam satu, jamaahnya satu majlis semua jamaah jadi satu imam. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika mereka itu kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah hadhihi, kata Sayyidina Umar, sebagus-bagus bid'ah ini, kata Sayyidina Umar. Gimana coba? Sayyidina Umar bilang sebagus-bagus bid'ah ini. Itu berarti Sayyidina Umar kan mengatakan bid'ah adanya bagus, maksudnya tidak mesti itu pasti jelek, haram dan dolalah, sesat, masuk neraka. Kalau memang semuanya bid'ah itu jelek masuk neraka, Sayyidina Umar duluan. Sayyidina Umar duluan lah. Karena Sayyidina Umar bilang sebagus-bagus bid'ah ini. Macam mana Sayyidina Umar sudah mengatakan sebagus-bagus bid'ah adalah ini, yaitu mengumpulkan orang sholat yang mulai itu di malam rawatib jadi satu imam. Itu bid'ahnya Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar sebagus-bagus bid'ah. Itu berarti menunjukkan kan ada sesuatu atau yang diadakan setelah Rasulullah, ya. Tetapi itu hukumnya tidak sesat dan boleh. Tapi mereka mengatakan pokoknya semua bid'ah itu hukumnya sesat. Nabi tak bikin, jangan bikin. Nabi tak bikin, Sayyidina Umar bikin. Sayyidina Utsman bin Affan, apa yang dibikin oleh Sayyidina Utsman bin Affan yang tidak dibikin oleh Rasulullah? Ada Jumat 2, itu tidak ada dalam Rasulullah. Jadi masa Sayyidina Abu Bakar tidak ada, Sayyidina Umar tidak ada, dan Sayyidina Utsman itu baru ada itu Jumatan karena jalan sebulan. Tapi pada waktu itu saya pas Sayyidina Ali ada, sahabat masih banyak, masih ada Sayyidina Ali. Tapi tak ada komplain Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman ini cemar, aku mau bikin masjid sendirilah, tak mau sholat masjid Nabawi. Ya tak ada gitu. Sayyidina Ali ikut. Jadi ijma. Kalau memang semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sesat atau satu kesesatan dan masuk neraka, Sayyidina Utsman masuk neraka duluan. Kalau Sayyidina Utsman masuk neraka, kita tidak masuk apa? Gimana? Itu dia seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi kita neraka ini panjang, tapi orang awam ini dia akan terkena satu kata-kata yang kayaknya betul, tetapi itu hakikatnya ujung-ujungnya jadi salah. Ya, apa tahu ya, kalau harus itu Nabi bikin kan gitu. Lah sekarang Sayyidina Utsman kenapa kok berani bikin azan 2 itu? Gimana coba goyangnya? Ya Rasulullah Jumatan cuma satu, tapi mereka kan yang lebih tahu tentang apa itu bid'ah, apa itu tidak bid'ah.
Karena mereka hidup dengan Rasulullah SAW. Sudah jelas. Mereka sudah jelas orang-orang yang soleh, sahabat Rasulullah. Surganya sudah jelas. Gitu. Kok berani? Karena mereka lebih paham daripada kita yang lahir 1400 tahun setelah Rasulullah. Namun ya, nah, itu contoh. Bilang apa yang Nabi tak bikin itu hukumnya bid'ah, haram, dolala, sesat, neraka. Quran yang kita baca, Quran ini, Quran zaman Nabi macam ini. Ini bid'ah ini. Kalau kita tidak bilang bid'ah, Quran zaman Nabi tidak begini, Pak. Quran zaman Nabi itu tak usah bilang harokat, titiknya pun tak ada. Jadi pemberian titik yang ngasih titik itu bukan Rasulullah. Serta berkembang yang ngasih harokat itu bukan Rasulullah. Kemudian ditulis jadi Quran macam ini. Mana Quran zaman Rasul macam ini? Tidak. Jadi kalau memang semua yang tidak dilakukan Rasulullah, yaitu dilakukan itu jadi bid'ah yang sesat dalam neraka. Siapa umat Islam yang selamat? Semua baca Quran ini. Ya atau tidak? Aku masih ada yang baca Al-Quran zaman Nabi yang dikulit hewan, berpal rumah masih ada. Mana? Itu sudah dimuseumkan. Nah, di mana kita berbicara? Itu contoh. Nah, jadi kata-kata yang seperti itu kayaknya betul, tapi bagi orang awam yang jangkal memahaminya itu akan mudah terkena kesesatan seperti itu. Tidak mudah. Kalau Anda bilang begitu, Anda usah baca Quran ini. Ini Quran bid'ah ini. Menurut Anda, gitu. Kalau kita kan tidak. Ini termasuk kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Yang hasanah ini, coba Quran ini dulu tidak dikasih titik, tak kasih harokat, tak kasih tasdid. Cuma bapak-bapak ada baca sekarang. Yang ada harokatnya ini sampai pelanggaran kuning hijau biru aja merangkak-rangkak bacanya. Apalagi tadi apa benda kita bersiaga ini tak bagi tal ini bikin mana tak ada bedanya. Apa? Habisnya dikasih ini, oh nanti generasi berikut ini tak bisa baca Quran, dikasih titik. Kemudian tambah ini kasih titik pun nanti daripada orang salah. Mestinya dibaca doma, dibaca kasrah, mestinya kasrah dibaca doma, kasih anak-anak daripada salah dosa, kan gitu. Hanya dikasih harakat seperti ini. Sekarang dicetak tengok ya Allah, ditambah lagi kalau ada lafaz Allahnya di merahin. Ada zaman Nabi ini, ada dari mana? Ada lagi yang dua baris pink, dua baris biru, dua baris ini. Ada yang Al-Quran, terus bawahnya dia ada terjemahnya. Ada, mohon maaf, ada yang tulisan lafaz pakai lafaz apa nih? Tulisan Romawi, tulisan itu Indonesia itu ABC, alif lam mim, alif lam lam mim gitu. Sampai ada macam itu. Mana ada dalam agama? Ada. Mohon maaf. Sekarang contoh yasinan malam Jumat muter-muter. Kok tak boleh baca Quran disuruh? Kok tak boleh baca Quran? Coba tolong. Ya kita panjang jadi nanti ceritanya. Tapi perlu tahu, mohon maaf. Kita perlu menyampaikan ini perlu karena orang-orang awam akan mudah salah paham, dipercaya dengan itu hanya dia salah paham. Pentingnya susah kalau kita dah iya ini tak begitu. Penduri apa tak boleh. Mohon maaf ya. Kalau 3 hari, 7 hari, 40 angka itu jadi masalah buang. Tak usah paskan angkanya. Apa harus pasin? Kan pas. Ya, punya duit bikin kan duit. Punya duit bikin duit. Tak harus 40, tak harus 100, tak harus punya duit gaji bikin duit.
Apakah tak boleh? Kalau hanya masalah angka seperti itu. Jadi asalnya itu boleh. Karena orang Al-Quran disuruh, sedekah disuruh, para sahabat, para salafus saleh di zaman Imam atau orang tabi'in itu mereka ketika ada keluarganya meninggal mereka akan bikin semacam sedekah makan selama 7 hari. Nah, karena ada yang mengatakan mayat di dalam kubur itu 7 hari itu dia di dalam ujian selama 7 hari. Maka yang hidup selalu doakan kasih sedekah gitu. Dan sebetulnya sih memang sih gak langsung undang orang ke rumah masak kirim boleh tadi masalah. Cuma itu kan sudah menjadi tradisi ya sudah gitu. Tapi tidak harus begitu. Itu seperti itu. Berarti Rasulullah dulu kan bukan melarang keluarga yang meninggal itu masak. Cuma Rasul menyuruh para sahabat untuk memasak masakan untuk keluarganya Ja'far yang sedang kena musibah. Karena buatkanlah masakan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang tersibukkan oleh musibah. Jadi dulu orang-orang tetangganya masakan, maksudnya Rasulullah dulu karena orang itu lagi sedih nak masak di dapur saja dari masakan, ya kan? Itu bukan larangan yang punya musibah masak. Rasulullah bilang, Ja'far, kau sebenarnya tak boleh masak, haram. Mana begitu? Tidak begitu. Cuma zaman sekarang ini, orang nak senang aja, enak sendiri aja lah. Kan? Sekarang ini itu sih seperti itu. Mohon maaf. Jelas, secara ibadah yang tidak keluar daripada syariat ya kecuali orang meninggal beda judi lah ya iya pulang ke zaman dulu ada sebelum Islam ada yang meninggal main darurat kan zaman dulu kita makanya itu diganti oleh para dai, para ulia, semua diganti. Selanjutnya, itu kita keluar, tapi dari ilmu ke ilmu ada masalah. Gara-gara itu, jadi ada kata-kata yang menipu, kayaknya bagus, tapi menipu orang. Itu yang ngeri. Jadi semacam jadi kalau memang bagus kenapa Nabi tak bikin? Itu yang menjadi masalah. Kalau memang azan bagus kenapa Nabi tak bikin? Kan belum waktunya. Sayyidina Utsman bikin azan karena dulu sudah ramai. Ketika langsung azan cuma satu, khatib naik atas mimbar yang datang masih sedikit. Jam bengkel ada zaman dulu, HP ada, orang masih di pasar tinggi belum masuk waktu sholat. Akhirnya saya tidak bersemangat membuat satu ijtihad untuk azan di pasar itu dibikin satu tempat untuk azan. Begitu masuk waktu sholat azan orang pasar itu iman cepat pergi ke masjid. Itu aslinya. Zaman Nabi belum ditutupkan karena umat muslimin belum sebanyak di zaman saya disebutkan. Jadi kata banyak itu kan tambah luas, rumahnya tambah luas, pasarnya tambah ramai kan. Apalagi zaman sekarang banyaklah semacam menghargai Al-Quran ini mengintip. Zaman Nabi belum diperlukan Quran tidak ada semua. Begitu turun Rasulullah nyampaikan sahabat ngapalin. Zaman sekarang macam mana? Jadi ada satu hal yang perlu dilakukan itu sesuai dengan zamannya. Jadi awal penulisan Al-Quran juga pertama Sayyidina Abu Bakar keberatan. Kata Sayyidina Abu Bakar bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Kata Sayyidina Abu Bakar itu ketika banyak orang habis Quran
itu terbunuh di medan perang. Sekitar 70 habis Quran terbunuh. Pada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ini kalau Quran ini kita tidak ulang, kita bukukan, tidak kita tulis ulang, tulis ini nanti ketika yang habis ini wafat, Quran hilang. Ini bahwa yang hilang beberapa juz akhirnya Quran hilang. Begitu habis orang wafat hilang, Qurannya tak cukup dari 30 juz. Jadi hafal ini, akhirnya tulis. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu pertama Sayyidina Abu Bakar menolak. Katanya macam mana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kasih pendapat. Ini kalau tidak kita lakukan, Quran bisa sirna dari dunia ini. Ya, iyalah nanti perang terus perang yang habis wafat habis Qurannya. Maka dulu ditulis, contoh banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh kita. Contoh, ada orang-orang yang ngotot gitu, udah nikah belum? Tak, udah. Nikahnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Melayu? Kalau pakai bahasa Melayu, alahnya tuh dia. Ada pula Nabi nikahkan pakai bahasa Melayu. Kalau Nabi sesat, tak sahullah. Jadi tak sah, sesat jadi zina dalam kejahatan. Kan susah. Jumatan yang pakai Jumat, khotib pakai bahasa Melayu. Nabi juga hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi beberapa bila khotib itu ibadah, tapi tengok apa yang kita lakukan. Nabi tak bikin, kita bikin, ya kan? Dan itulah makanya banyak. Kadang-kadang dia cuma pilih-pilih saja yang ini, karena yang itu kita tak ada bahas. Mohon maaf. Ini untuk untuk kita menjadi menetralisir supaya kita tidak mudah terpengaruh ke hal-hal yang seperti itu. Tidak mesti orang yang paling benar, orang paling Quran, paling sunnah itu yang paling betul. Tidak mesti. Kalau memang yang seperti itu yang paling betul dulu, orang-orang Khawarij itu kalau perang dia angkat Quran. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Orang Khawarij pokoknya Quran. Tapi apa yang dilakukan mereka? Sayyidina Ali dibunuh habis Rasulullah. Orang Khawarij asli hafiz Quran, guru Quran. Macam mana? Mereka merasa jadi tak mesti orang yang merasa paling Quran, paling hadis itu tak mesti. Justru hal-hal yang seperti itu sudah ada prakteknya zaman dahulu. Yaitu orang-orang Khawarij yang merasa paling paham Quran, kita menyalahkan Sayyidina Ali, menyesatkan Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali itu dibunuh oleh mereka. Ali sholat khalifah menantunya Rasulullah dibunuh oleh mereka. Ini bukan penjahat, bajingan perampok yang dulu itu orang Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Orang Khawarij itu sukanya kafir-kafirkan orang lain sama kaum muslimin. Sikit itu kafir itu musyrik. Sampai tak tanggung-tanggung Sayyidina Ali dihidupkan. Bayangkan coba tengok. Bayangkan coba tengok. Jadi kita harus hati-hati. Quran bagus. Dan ini diangkat oleh mereka orang-orang Khawarij itu bagus. Cuma kata Rasulullah. Tapi yang salah itu mereka, itikad mereka, akidah mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, Zulhuwaisirah itu yang ketika Rasulullah membagi rampasan perang Hunain, namanya Zulhuwaisirah. Rasulullah bagi habis perang, rampasan perang dikumpulkan oleh Rasulullah. Dikumpulkan, perang akan dibagi. Para sahabat yang
dibagi sampai semuanya diperang punya ini. Jadi waktu pagi itu Rasulullah berbagi kepada sahabat-sahabat yang besar ini itu lebih kecil kegiatannya daripada yang baru-baru. Sahabat yang baru ikut perang tuh, yang pada sahabat baru itu dikasih lebih banyak daripada sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini justru dikasih lebih sedikit. Zulkifli ini ini yang Muhammad, Muhammad yang adil. Maksudnya apa? Masa ini yang sahabat-sahabat yang ini yang dulu-dulu yang sahabat-sahabat kau kasih lebih sedikit, yang baru-baru kau kasih lebih banyak. Ini Muhammad, Nabi kumpulnya. Itu namanya Zulkifli. Kata Rasulullah SAW, saya perlu diri aku yaqra'una al-Qur'an wa yujawizuhana jiro. Akan keluar dari sepinya orang ini suatu kaum yang kalau membaca Al-Quran lancar Al-Qurannya, di mulutnya lancar Al-Qurannya, hafalannya bagus, tapi malah itu juga anak jenuh, tapi hanya sebatas di mulut, tidak masuk ke dalam hati. Batas rombongan aja sih Al-Qurannya, lancar Al-Qurannya. Jadi Qurannya lancar, tapi dia hanya tidak lewat sebatas rombongan ini, tidak sampai masuk ke dalam hati. Yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan. Mereka itu akan membunuh orang-orang Islam. Dulu mohon maaf waktu pertama itu peristiwa ya orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan yang lain ini berdiri pas berdirinya kerajaan Saudi itu kan terjadi pembunuhan besar-besar di Taif, di Mekah, pembunuhan besar-besar, darah tumpah, betul-betul orang Islam bunuh orang Islam. Jadi mereka mengatakan orang-orang ini Mekah Madinah dan nyembah kuburan, nyembah makamnya Nabi. Jadi mereka sudah jaga orang musyrik, ini dibunuh. Inilah yang kata Rasul yang tuluna ala din, la yang tuluna ala Islam, wa yang tuluna ala awthan. Mereka membunuh orang Islam sendiri, mereka membiarkan orang penyembah berhala bekerja sama dengan Inggris. Sampai sekarang beginilah jadinya. Ini secara bukan kita ngarang, memang begitu. Nah, ini cocok dengan hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul, kalau kamu lihat salat mereka, maka Rasul itu tidak seperti tidak ada apa-apa. Mereka kalau salat pokoknya warisannya, lamanya, pokoknya kita nengok, salat kita ada apa-apa. Zikirnya, salatnya lama. Itu lupa istirahat apa tidak? Ketika ke masjid disuruh saudara Rasulullah, siapa yang mau bunuh dia saya masuk ke sana ke masjid selagi salat. Kata saya buka, tak mungkin aku bunuh orang yang sedang salat balik. Bahkan pada bunuh dia tak ada, belum ya Rasulullah, dia sedang salat, macam mana aku bunuh orang yang salat? Siapa yang mau bunuh dia? Saya Rasulullah. Kata saya tidak buat masuk ke masjid, belum selesai sholatnya. Sholatnya memang biasa. Akhirnya tak jadi dengan balik amat belum ya Rasulullah. Belum ya. Dia sedang sholat, mana mungkin berbunuh. Akhirnya siapa yang membunuhnya? Saya tidak, saya ya Rasulullah. Saya dari masuk banyak mungkin dalam hati Rasulullah tidak ada. Sholat aku tetap pas saja yang dia masuk ke masjid, tidak ada. Ternyata akhirnya itu selesai tidak Ali. Akhir hayatnya beliau yang dibunuh oleh pengikut dulu Maisirah ini setelah habis sholat subuh dibunuh. Jadi Sayyidina Ali itu Mustafa pas hari ini terjadi. Ketika pergi ke masjid ini hari ini lain betul ya. Kenapa? Biasanya ada malaikat yang mengiringinya. Ini kok tak ada hari ini? Gitu. Sudah ada rasa. Ternyata pada hari itu
Nah, kita sudah malaikat yang menjaga sudah waktu habis sholat subuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit untuk apa ya, ya, ya. Sekarang mohon maaf, jadi ciri-cirinya sama itu lah, anak cucunya ciri-cirinya sama, suka mengkafirkan orang, menyesatkan orang, keras. Ya mazhabnya keras seperti itu, merasa paling benar, paling bukan, paling ya, ini paling benar itu bukan, ya kan? La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah. Saya tidak ada hukum. Nah, itu Allah Subhanahu